Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sportiville. Pada kesempatan kali ini, gue bakalan ngasih info kepada kalian bagaimana cara menggunakan pola 1-2-1 ketika menyerang dan pola 1-2-1 ketika bertahan. Jadi langsung aja kita mulai. Tim kita adalah tim yang kuning, sementara tim yang merah adalah tim yang bertahan. Posisi awal tetap seperti ini. Biasanya kalau misalkan 1-2-1 kitanya, lawan juga akan mengikuti 1-2-1. Nah, bagaimana cara membongkar pertahanan lawan ketika menggunakan pola ini? Pertama, kita menggunakan cara simpel. Kalau misalkan lawannya itu ada di daerah pertahanan mereka main zona. Jadi habis passing ke sini, ini passing lagi, ini naik, ini change, otomatis ke sini, passing ke sini, yang ini pasti datang, ini kedalaman, yang ini minta ke sini. Nah, yang ini minta ke sini, passing, nggak perlu change, jadi passing lagi, semakin mendekat, otomatis ini semakin menjaga kedalaman. Ketika udah terpancing, masing-masing, yang ini bisa langsung lempar ke sini. Di sini pasti ada celah kosong, lebar, up. Di sini langsung lihat yang dua. Itu cara yang pertama ketika menggunakan pola 1-2-1. Kemudian cara yang kedua, cara bisa dibilang ini cara yang paling standar. Jadi passing, kemudian ini pasti datang, ini turun, yang ini ngelebar, ada celah buat passing, ya kan? Passing, yang ini naik, yang ini pasti bakalan datang, tutup, ini datang. Yang ini yang ngambil, yang ini passing ke sini. Kalau misalnya ada celah buat terupas, bisa langsung terupas ke sini. Yang dua. Kalau misalkan ini ketutup, bisa main ke sini. Yang ini telat, ada setelah, yang ini lebar, yang ini langsung masuk ke sini, langsung hantem. Kayak gitu. Itu cara bongkar menggunakan 1-2-1. Ada lagi cara yang paling sederhana, yakni 1-2-1 pasif. Sistemnya hampir sama kayak yang tadi. Jadi ini passing ke sini, ini datang, menyempit, ini ngebuka ke sini. Nah, yang ini passing ke sini, yang ini lari ke sini, yang ini gerakan tipuan, passing, arahin ke sini, selesai. Yang ini satu tetap di belakang. Itu cara paling gampang ketika menggunakan pola 1-2-1 saat menyerang. Nah, bagaimana cara bertahan dengan menggunakan pola 1-2-1? Jadi ketika lawan menggunakan pola 1-2-1, umumnya kita harus menggunakan pola 1-2-1 juga ketika defend. Kita tim kuning, kita ini bertahan, main zona atau main setengah lapangan. Jadi ketika bola di sini, ketika bola di posisi anchor lawan, posisinya merapat seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar anchor tidak bisa passing ke pivot ke sini atau menjaga kedalaman. Nah, ketika ini passing ke sini, yang ini harus datang, ini merapat ke sini. Kalau misalnya ini melewat ke sini, yang ini siap covering, yang ini siap ada ke sini.
Kalau misalkan ini ke sini, yang ini harus sudah cepat datang. Harus cepat datang. Ini ke sini, ini ke sini. Misalkan ini main ke sini lagi, main normal lagi. Misalnya lawan muter. Lawan melakukan rotasi. Ini passing ke sini. Kemudian ini naik. Lawan kan berubah nih posisinya, jadi 22. Nah, ketika 22 ini kita harus otomatis mengikuti pemasi lawan. Jadi otomatis harus 22 juga. Caranya bagaimana? Ini pegang ini ke tengah, yang ini pegang yang ini. Tapi ketika ini berubah lagi jadi 121, ini pindah ke sini. Nah, yang ini naik. Berarti yang ini ngambil ini, yang ini ngambil yang ini, yang ini ngambil yang ini. Main lagi normal, kayak begini. Kemudian ini misalnya masuk ke sini, bisa passing ke sini. Tugas anchor adalah menjaga atau mendelay agar lawan tidak bisa balik badan. Sementara yang ngambil bola itu di depannya, orang terdekat yang ada di depannya. Jadi langsung diambil. Ambil, dapat, langsung melakukan antar. Seperti itu. Kekurangan dari pola 121 ini ketika melakukan defense adalah kalau misalnya lawan memiliki passing yang akurat, yang padat, kemudian flank ini tidak rapat, maka yang ini anchor bisa passing ke sini. Kemudian kalau misalkan yang ini telat itu bisa bahaya. Flank lawan kemudian naik, ini bisa kayak gini. Itu kelemahan dari 121. Jadi flank ini wajib menjaga kedalaman. Kalau misalkan terlalu lebar, yang ini anchor mereka bisa langsung masih ke pivot. Dan itu bahaya. Kalau misalkan pivotnya ini bisa balik badan, shooting selesai. Tapi kalau misalkan anchor kita punya defense yang kuat, itu berarti yang ini harus ambil. Jadi ketika posisi badan dari pivot ini masih stabil, jangan coba-coba anchor buat merebut bola dari lawan. Karena kalau misalkan coba-coba buat ngerebut bola dari lawan, dari pivot, bisa dibalik badanin, selesai. Gitu. Jadi yang ambil adalah orang yang di depannya atau orang terdepan. Seperti itu pola menyerang dan pola bertahan dengan menggunakan skema 121. Jadi gue ingetin lagi, untuk pola 121 wajib rapat seperti ini. Ketika bola dipassing ke sini, yang ini datang, yang ini jaga kedalaman. Passing ke sini, yang ini datang, yang ini jaga kedalaman. Misalnya, yang ini bisa passing ke sini, berarti yang ini ngedelay, yang orang depan itu yang ngerebut, yang ini ke tengah, yang ini jaga tiang 2. Kayak begitu. Misalkan passing ke sini, bisa, berarti yang datang yang orang terdekat. Ini. Kemudian ini jaga kedalaman, yang ini jaga kedalaman. Bisa juga misalkan ini bisa passing ke sini, yang ini yang datang kayak begini. Misalkan ini lebar ke sini, ngikut, passing ke sini lagi, rapat lagi, main lagi normal. Tengah, siap. Nah, seperti itulah kira-kira cara bermain dengan menggunakan pola 121. Jadi next di video selanjutnya gue bakalan ngasih tahu kepada kalian bagaimana cara menggunakan pola 22 ketika dalam permainan ya.
bagaimana cara bertahannya dan bagaimana cara melakukan penyeramannya. Mungkin cukup video gue kali ini. Jangan lupa buat like, comment, and share kalau misalkan video ini bermanfaat, dan jangan lupa buat subscribe karena subscribe kalian sangat berarti buat Sportifield. Dan semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga bisa dipraktikkan dalam pertandingan. Jadi sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.